Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putrina Oktavia dari kelas 21B Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2103030009. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas, yaitu pengantar pendidikan, yang dimana saya mengambil judul dari landasan-landasan pendidikan. Baik, untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat video sebelah mengenai materi-materi yang akan saya jelaskan. Sebelum itu, apa sih landasan pendidikan itu ya? Landasan pendidikan itu ialah tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dari praktik pendidikan. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Landasan-landasan pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis pendidikan. Ada 3 aliran utama filsafat di dunia sampai sekarang, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang pertama adalah aliran filsafat idealisme. Filsafat ini memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Yang kedua ada aliran filsafat eksistensialisme, di mana filsafat ini memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu secara umum. Eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas, pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia ataupun realitas. Beberapa tokoh dalam aliran ini ada Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Martin Buber, Martin Heidegger, Karl Jasper, Gabriel Marcel, Paul Tillich. Yang terakhir ada aliran filsafat perennialisme, suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka menentang pandangan progresisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-kultural. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat, dan teruji. Yang kedua ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, yaitu pendidik dan peserta didik. Bahkan, dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan keluarga sangat penting karena keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama bagi setiap manusia. Proses sosialisasi dimulai dari keluarga, di mana anak mulai mengembangkan diri. Dalam keluarga itulah ditanamkan nilai-nilai dan sikap yang dapat dikembangkan dalam pendidikan keluarga. Landasan sosiologis pendidikan Indonesia menganut agama atau paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama ada kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Dan yang keempat, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah landasan kultural pendidikan. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia, beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat berwujud
Yang pertama, ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Yang kedua, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, fisik yakni benda hasil karya manusia. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan melalui pendidikan. Baik kebudayaan berwujud ideal atau kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Sebagai contoh dalam penggunaan bahasa, setiap masyarakat dapat dikatakan mengajarkan kepada anak-anak untuk mengatakan sesuatu, kapan hal itu dapat dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan kepada siapa mengatakannya. Contoh lain, setiap masyarakat mempunyai persamaan dan perbedaan dalam berpakaian. Dalam kaitan dengan pakaian, anak harus mempelajari dari anggota masyarakat yang lain tentang cara menggunakan pakaian tertentu dari dalam. Peristiwa apa pakaian tertentu dapat dipakai, dengan mempelajari tingkah laku yang dapat diterima dan kemudian menerapkan sebagai tingkah lakunya sendiri, menjadikan anak sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, anak-anak yang harus diajarkan pola-pola tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan kata lain, fungsi pokok setiap sistem pendidikan adalah untuk mengajarkan pola-pola tingkah laku yang esensial tersebut. Keempat, ada landasan psikologis. Psikologis adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologis dari manusia. Dengan demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendidikan landasan psikologis mengandung makna, norma dasar pendidikan yang bersumber dari hukum-hukum dasar perkembangan peserta didik. Psikologi sebagai sebuah landasan dalam pendidikan adalah bahwa dalam pelaksanaan pendidikan haruslah menerapkan unsur-unsur psikologis, karena yang menjadi sasaran pendidikan tersebut adalah manusia. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya, pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia untuk memahami berbagai karakteristik siswa yang beragam. Maka diperlukan psikologi dalam pendidikan. Pendidikan memposisikan manusia sebagai objek dan subjeknya, sehingga sangat diperlukan psikologi sebagai landasan pendidikan. Yang terakhir adalah landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan landasan ilmiah dan teknologi pendidikan mengandung makna norma dasar yang bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengikat dan mengharuskan pelaksana pendidikan untuk menerapkannya dalam usaha pendidikan. Norma dasarnya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus mengandung ciri-ciri keilmuan yang hakiki, yaitu yang pertama ada ontologis, yakni adanya objek penalaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang diamati dan diuji. Yang kedua, ada epistemologis, yakni adanya cara untuk menelaah objek tersebut dengan ilmiah. Dan yang terakhir ada aksiologis, yakni adanya nilai kegunaan penting dan kesejahteraan lahir dan batin. Kemudian ada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi yang melandasi pendidikan harus mampu. Yang pertama, memberikan kesejahteraan lahir dan batin setinggi-tingginya. Yang kedua, mendorong pemanfaatan pengembangan sesuai tuntutan zaman. Yang ketiga, menjamin penggunaannya secara bertanggung jawab. Yang keempat, memberi dukungan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa. Yang kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas sumber daya manusia.